Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara baru pertama kali bergabung di Happy Family, saya ingin mengucapkan welcome. Selamat datang, biarlah gereja boleh menjadi rumah saudara yang kedua ya. Saudara boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalamnya. Kami ada kelompok-kelompok yang kecil disebut family cell. Saudara, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara boleh memiliki keluarga secara rohani. Bapak Ibu Saudara, minggu yang akan datang di Rungkut akan dilayani oleh Bapak Insinyur Ikhwan Cahyadi, Master of Science, Master of Arts dari Kota Bandung. Dia mungkin belum pernah melayani di Rungkut ya, tapi udah pernah diundang di Happy Family. Dia seorang yang pandai, cinta Tuhan, takut Tuhan, dan diurapi Tuhan, sudah ya. Bicara tentang keluarga, konseling, dia juga seorang pendidik juga. Bagaimana sudah dulu dia ambil master science-nya ini di Amerika, ya, sekolah jurusannya itu kimia. Tetapi ternyata setelah bekerja, saudara, dia baru tahu bahwa dia itu bukan bidangnya di situ. Bayangkan di usianya yang kesekian ya, mungkin udah sekitar 40 dia baru tahu, ikut tes DISC, loh ternyata dia ini people oriented, suka berorientasi dengan orang, ya ini kerjaannya berorientasi sama tugas, makanya dia stres. Jadi saudara kalau nggak cocok pekerjaan, environment-nya dengan pembawaan saudara pribadi, nah bisa seperti itu. Nah itu dia banting setir, sekolah lagi sudah ya, ambil jurusan konseling, sehingga sekarang dia benar-benar ada di dalam panggilan pelayanannya. Ya, silakan bisa hadir minggu yang akan datang. Soalnya Selasa ini saya, Pak Hani dan rombongan dari Happy Family Center, kami akan berangkat ke Israel. Ya, tolong dukungan doanya juga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah pergi, doa sudah ya. Sebab ada orang berkata begini, Bu saya nggak mungkin bisa pergi ke Israel nggak ada uang. Loh saudara ada uang, belum tentu bisa pergi juga loh kalau nggak ada kesempatannya. Amin. Tapi saya sudah melihat ada orang-orang nggak ada uang tapi punya hati berdoa bisa berangkat. Ya. Nah dalam rombongan ini ada satu dosen juga nggak punya uang lah ya. Tapi sudah dia bisa berangkat, ada yang tergerak sudah sampai kemudian dia bisa ikut perjalanan ke Israel ini. Nah hari ini saya ingin bicara dengan tema ini, arise, bangkit ya. Sesuai dengan subtema yang diberikan Pak Hani di bulan ini, never give up. Jangan pernah menyerah saudara ya. Sebab kalau kita menyerah, putus asa, ya larinya ujungnya nanti mau bunuh diri loh ya. Aduh saya udah menyerah dah, saya nggak berhasil ini ya. Jadi seorang pedagang, pengusaha, atau orang tua, atau apa aja. Putus cinta, patah hati, bisa juga membuat orang menyerah. Ya, tapi hari ini kita akan lihat kebenaran firman arise. Yang pertama adalah bangkit dari kekelaman. Nah, saudara bersama dengan saya, kita pasti punya keluarga ya. Ada yang mungkin juga keluarganya dalam bentuk orang tua sudah meninggalkan saudara, tapi sudah pasti ada orang juga yang ngurusin saudara. Nah, saudara bangkit dari kekelaman. Mengapa saudara? Karena ada banyak orang hidupnya itu masih di masa lalu. Padahal hidupnya mestinya hari ini, ya, menata masa depan. Itu sebabnya don't live in the past. Jangan hidup di masa lalu. Kalau saudara hidupnya sekarang tapi ingat masa lalu yang menyakitkan, kegagalan, mungkin alami pelecehan atau alami mungkin ditipu orang ya, dibully terus. Nah, itu akan berdampak sekarang. Dan berdampak juga tentu di masa yang akan datang. Saya akan memberikan kepada saudara melihat dua contoh. Bagaimana saudara masa lalu kita seringkali itu dimulai dari dalam keluarga. Ya, itu sebabnya gereja kita Happy Family Center sangat fokus sudah dalam keluarga ini ya. Changing the world through family. Mengubah dunia melalui keluarga. Karena banyak juga kehancuran anak-anak kita generasi ini
mulai dari keluarga itu juga. Nah, kita lihat contoh yang pertama adalah Yakub. Saudara-saudara sekalian, Yakub tumbuh di dalam kehidupan orang tua yang pilih kasih. Jadi orang tua Yakub bernama Ishak, istrinya adalah Ribka. Mereka adalah pasangan suami istri yang saling mencintai, setia. Ya, Ishak, kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, jarang loh ya, yang suami istrinya satu di perjanjian lama itu biasanya lebih dari satu. Tapi Ishak ini setia dengan istrinya Ribka sampai seumur hidup istrinya tetap Ribka. Tetapi saudara dengar baik-baik, pasangan suami istri yang harmonis belum tentu loh bisa membesarkan anak-anak yang baik. Belum tentu. Jika pola asuhnya tidak tepat, nah itu akan berdampak juga. Jadi saudara Ishak dan Ribka saling setia. Tetapi pola asuh mereka sebagai orang tua terhadap anak ternyata tidak tepat. Di mana saudara orang tuanya pilih kasih. Di Kejadian 25 ayat 28 dikatakan Ishak ini lebih sayang kepada Esau sebab dia suka makan. Seperti kebanyakan bapak-bapak ya. Nah, suka makan, Esaunya suka berburu dan suka masak kasih papanya. Daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Seperti ibu-ibu, sudah kalau dia dekat anaknya sering di rumah, ya pasti sering disuruh lah ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, yang kedua, sudah di dalam keluarganya Yakub ini ada politik juga. Ternyata politik tidak cuma di pemerintahan loh ya. Politik bisa dalam keluarga. Apalagi saudara, papa punya anak emas, mama punya anak emas. Mereka lupa bahwa dua anak ini dua-duanya anak mereka, betul nggak? Kalau saudara sudah pilih kasih sebagai orang tua, maka saudara pihak suami, pihak istri ingin menjagokan anak kesayangannya. Nah inilah sampai terjadi politik seperti itu. Ditambah saudara kalau kita lihat di dalam kehidupan Yakub, dia memang dari kecil sudah pribadinya itu arti namanya aja Yakub memegang tumit. Ya, jadi saudara dia mau dilahirkan udah pegang tumit kokonya ini ya. Jadi sudah artinya juga penipu. Dan betul saudara sekalian, Yakub pada suatu hari masak sup kacang merah. Kakaknya itu pulang sudah dari berburu, lapar luar biasa. Walaupun dia sedang bawa binatang buruan, tapi perut lapar nggak bisa makan binatang buruan langsung kan. Jadi dia datengin dong adiknya, Dek kamu masak apa? Sup kacang merah. Koko minta dong, mestinya boleh nggak ya? Kakak minta sama adik, oh silakan, mestinya begitu. Tapi ini saudara, kalau sudah baca Yakub sangat licik. Minta? Nggak bisa, nggak ada yang gratis. Terus gimana? Ya udah nanti tak kasih nih daging buruanku. Aku kan baru berburu, oh nggak mau. Aku mau tukar dengan hak kesulungan. Wih, walaupun kaget Esau, saudara beda dengan adik kembarnya Yakub. Esau ini seorang yang pikirannya nggak panjang. Saudara orang pribadi lain-lain ya. Walaupun kembar, yang satu licik pikirannya panjang, yang satu apa? Pendek pikirannya. Esau berkata dalam hatinya, buat apa kesulungan sekarang saya lapar, saya bisa mati nih kalau nggak makan. Jadi surah nggak pikir panjang, dia bilang, deal nggak apa-apa, tak kasih kamu hak kesulungan. Ya, asal saya dapat sepiring sup kacang merah. Waduh, mengerikan sekali. Jadi saudara kita bisa melihat politik dalam keluarga. Ini disebabkan saudara ujung-ujungnya adalah karena pola asuh yang tidak tepat. Saudara-saudara sampai kemudian ketika Ishak sudah tua, saudara-saudara dia panggil anaknya Esau, dia udah buta. Esau, masakin buat papa yang enak ya. Papa akan doain dan berkati kamu dengan berkat kesulungan. Wah Esau senang sekali. Dia lupa saudara bahwa kesulungan udah kasih adiknya ini. Dia lupa. Saudara sekalian pada waktu papanya Ishak ini memberitahu kepada Esau, dia akan doain anaknya, anak kesayangannya ini dengan berkat kesulungan.
istrinya yaitu Ribka nguping, dengar. Wah, ini si tua ini mau kasih berkat ke anak kesayangannya. Oh nggak bisa, harus anak kesayanganku. Lihat saudara, suami istri bisa nggak bersatu loh ya. Setuju nggak? Tidurnya satu tempat tidur, tapi bisa saudara, bed covernya, ya selimutnya bisa satu. Tapi saudara keinginannya bisa beda-beda. Ribka pada waktu mendengar saudara bahwa Ishak akan memberkati Esau, dia nggak terima. Dia panggil anak kesayangannya, nak ayo cepet kamu ambil kambing domba yang paling bagus. Nanti mama masakin, mama akan olah, nanti kamu masuk kasih makan papa. Mumpung papa ini udah buta nggak tahu. Aduh jangan mah jangan, aku kulitnya mulus. Papa itu koko banyak bulunya. Tenang bisa diatur. Lihat saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, Bapak banyak anak-anak kita rusak. Ada dukungan dari orang tua. Yakub dasarnya sudah punya jiwa penipu, tambah lagi nih didukung oleh mamanya. Mamanya bilang, udah nak nanti mama yang atur, udah bohongin aja papa kita. Asal kamu dapat berkat kesulungan. Sudah bukankah dunia menawarkan ini? The end justifies the means. Enggak penting gimana caranya, prosesnya, yang penting apa? Go. Yang penting kamu dapat ini. Yang penting kamu kaya ini. Ya. Saudara, Yakub masih menolak dan berkata, mama, nanti kalau sampai papa ketahuan gimana? Saya dikutuki loh. Itu saya baca itu ya. Di Kejadian pasal yang ke-27 ayat 13. Ribka bilang apa? Anakku, aku yang akan menanggung kutuk itu. Hebat ya mama-mama ya. Demi kesalahan dia berani menanggung kutuk. Saudara-saudara sekalian, sampai Yakub masuk dan memang betullah dia yang menerima berkat kesulungan. Tapi hasilnya apa sudah? Hasilnya mengerikan sekali. Permusuhan antar saudara kandung. Waktu Esau datang, udah masak daging buruan, dia masuk dengan harapan dia akan dapat berkat kesulungan dari papanya. Tapi sudah papanya bilang, loh aku udah kenyang, udah makan. Kamu siapa? Loh aku Esau, anak papa ini, loh anak kesayangan. Nggak bisa, tadi kamu udah masuk, papa udah makan, papa udah berkati semua. Wah, saudara, apa Esau bilang gini? Ya udah enggak apa-apalah. Apa begitu? Oh no. Esau marah luar biasa. Pa, ayo kasih aku doain berkat yang lain. Enggak ada, semua sudah tak kasihkan semua. Tadi itu kepada adikmu yang menipu papa. Esau keluar dengan marah luar biasa dan dia mau membunuh Yakub. Saudara, inilah yang disebut kekelaman di dalam keluarga. Bagaimana kalau orang tua punya 2, 3, 4 anak, tapi tidak akur? Sedih sekali ya. Saya sering saudara melayani di Adi Jasa. Ya, saya ngomong ini orang tuanya mati percaya Yesus masuk surga. Ini anak-anaknya ini loh akur apa enggak ini? Ya, jangan-jangan rebutan warisan. Kematiannya tidak membawa damai. Kenapa sudah? Karena satu dengan yang lain ingin mendapatkan bagian yang paling besar. Kekelaman di dalam keluarga. Coba kita lihat contoh yang kedua adalah Daud. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Samuel, saudara, waktu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang baru pengganti Saul. Tuhan kasih perintah, Samuel, pergilah ke rumah Isai. Aku akan pilih dari anak-anak Isai ini 1 orang untuk menjadi raja. Samuel datang, dia pikir ini Eliab ini, tinggi, besar, apalagi latar belakangnya sekolah militer. Wah ini cocok banget. Tuhan bilang bukan. Adiknya bukan. Jangan lihat parasnya. Sampai semua udah maju semua bukan. Sehingga dia tanya, masih ada semua? Inikah semua anakmu katanya? Masih ada apa enggak? Ada. Tapi sedang menggembalakan kambing domba.
Kok bisa saudara ya? Coba saudara pikir sebentar. Orang tua model apa ini? Orang tuanya Daud. Kok bisa? Dia dapat pesan dari seorang nabi. Nabi yang sangat terhormat. Kumpulkan semua anak. Kok bisa? Yang satu tidak dihadirkan. Ada apa ini? Itu sebabnya sudah tidak heran kalau Daud di dalam Mazmur berkata dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10, Daud itu berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Berarti saudara orang tuanya tidak mengasihi Daud. Memang tidak ada penjelasan sih. Tapi para penafsir Alkitab ada yang berkata bahwa Daud kemungkinan besar adalah anak paling kecil dilahirkan bukan oleh ibu dari saudara-saudaranya Daud yang lain. Tapi oleh perempuan yang lain. Sehingga saudara-saudaranya pun memusuhi Daud. Saudara Isai sebagai seorang kepala rumah tangga, mau gimana ya, ini bukan anak benernya mungkin gitu ya. Kalau betul penafsir Alkitab. Sebab itu didukung seharusnya anak yang dilahirkan paling bungsu, paling kecil. Saya paling kecil nih. Mestinya paling disayang ya. Betul ya? Loh kok ini kenapa? Jadi kemungkinan sudah apa yang dikatakan penafsir Alkitab betul. Daud kemungkinan besar. Anak dari Isai dengan wanita yang lain. Yang tidak disukai tentu oleh istrinya Isai dan tidak juga disukai oleh saudara-saudaranya Daud. Ini saudara menjadi problem. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Tuhan mau menghendaki suami istri itu setia. Di mana ada ketidaksetiaan, ada anak dari pasangan hidup yang lain, bisa muncul masalah ini. Saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana Daud bukan saja tidak dicintai, tidak dikasih oleh orang tua. Tetapi juga tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Pada waktu saudara-saudaranya ini sedang membela Saul maju perang melawan orang Filistin. Daud hanya disuruh melakukan hal yang sepele. Menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Aduh, anggap tidak ada ini. Dan papanya berkata, bawa ini catering, rantangan untuk kasih makan kakak-kakakmu. Daud datang ke medan perang, dia lihat, waduh kok ini enggak perang ini, itu ada raksasa di sana, ada Goliat. Sudah waktu dia kelihatan kakaknya menegur dia, memarahi dia, mempermalukan dia. Ngapain kamu di sini? Kamu ini loh anak kecil cuma menggembalakan kambing. Nah, sana pulang kira-kira begitu. Padahal kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 sebelumnya. Daud itulah yang diurapi oleh Samuel dengan minyak menjadi raja. Urapan raja sudah ada pada Daud. Disaksikan saudara oleh ayah Daud. Disaksikan oleh saudara-saudaranya Daud. Sudah itu. Saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat bagaimana politik dalam keluarga. Bisa terjadi perang di dalam keluarga. Saudara-saudara sekalian, Daud tidak dihargai saudara-saudaranya. Tetapi seringkali itu terjadi ya, justru orang yang paling tidak dihargai. Orang yang paling tidak disayang, besar paling jadi. Benar gak saudara? Yang paling dimanja, gak jadi apa-apa. Mungkin karena biasa dimanja, jadi malah gak dapat apa-apa. Saudara hati-hati mendidik anak, selalu kasih, ya. Yang salah juga dibenerin. Loh, dengan alasan dasar cinta. Saudara-saudara sekalian, saya membaca satu kisah nyata, bicara soal hukuman mati. Ada seorang pria yang merupakan tahanan yang akan dihukum mati, membuat gempar media sosial terutama di Facebook. Kenapa? Sebab pria yang masih muda ini, dia merampok, dia membunuh, sehingga dia dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Waktu ditanya, kamu ada permintaan terakhir enggak? Ada. Beri saya kertas.
Dia nulis surat. Saudara sekalian, dalam suratnya dia menulis begini. Mama tersayang, jika hukum itu adil, saat ini juga kamu seharusnya berada di sini, duduk di sebelahku, menunggu aku untuk disetrum di kursi elektrik ini. Tapi karena hukum itu buta, saya dinyatakan bersalah atas kejahatan yang sebetulnya kita lakukan bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Apakah ibunya ikut membunuh? Tidak secara langsung. Lalu pria ini menulis, ingat tidak mama, waktu umurku 3 tahun aku mencuri permen kakak. Tetapi mama tidak memarahi aku, malah membela aku. Ibu tidak bilang bahwa aku ini salah dan harus mengembalikan permen kepada kakak dan minta maaf. Mama justru minta kakak mengalah. Ingatkah mama pada usia 5 tahun, aku mencuri mainan tetangga dan menyembunyikannya di rumah. Dan tetangga itu datang dan mama berkata enggak ada mainannya. Padahal mama tahu betul aku mencurinya. Tapi mama tidak menegur aku. Ketika aku berusia 12 tahun, aku menyembunyikan bola milik sepupuku di garasi ketika dia datang bermain ke rumah. Tapi mama bilang, aku nggak melihat bola itu. Padahal mama tahu betul saya mencuri dan menyembunyikannya. Mama tidak pernah menegur aku untuk kesalahan itu. Pada usia 15 tahun waktu aku dikeluarkan dari sekolah, Papa sebetulnya ingin memberikan aku sanksi, ingin menghukumku. Tapi mama menolaknya. Di hari itu mama bertengkar hebat dengan papa hanya karena ingin membela aku. Mama bilang bahwa aku masih terlalu muda. Mama bilang bahwa yang salah itu gurunya, yang salah itu sekolahnya. Ibu membela. Ibu bilang belum waktunya aku tahu bahwa aku salah. Ibu bilang bahwa akulah yang benar. Padahal semua orang tahu bahwa akulah yang salah. Ibu juga ingat dengan baik ketika aku mencuri sepeda motor tetanggaku. Waktu aku berusia 17 tahun. Tapi ibu menyembunyikan itu. Ibu tidak melaporkannya bahwa sebetulnya aku sudah menjual sepeda motor curian itu. Ibu malah diam saja. Ibu sangat mencintaiku ya. Tapi ibu tidak pernah mengoreksi aku. Sekarang akibatnya, aku dipenjara dan aku akan dihukum mati. Salam anakmu tersayang. Wow, miris sekali dengar cerita ini. Seberapa sering orang tua punya maksud yang baik. Tetapi seringkali caranya tidak baik. Caranya tidak benar. Pola asuh dalam keluarga sangat penting. Kita melihat buah itu sudah dari pola asuh yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Daud menjadi seorang yang dalam hidupnya seperti tidak punya rasa aman. Pada waktu Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, dia punya istri lebih dari 1. Dia punya gundik, tapi itu tidak membuat dia puas. Dia merasa ada sesuatu yang terus kurang. Karena sebetulnya dalam hidup Daud, dia tidak mendapatkan penerimaan dari orang tuanya, dari keluarganya. Saudara, kalau secara psychological, bisa dijelaskan mengapa kemudian juga Daud jatuh dalam perzinahan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak setia di dalam hidup nikahnya. Sudah punya istri, sudah punya gundik, masih nyeleweng. Saudara sekalian, inilah kekelaman yang ada di dalam hidup Yakub dan Daud. Tapi hari ini kita belajar dari 2 orang yang punya masa lalu yang sangat kelam ini. Ternyata mereka bisa bangkit. Bisa. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Masalah harus dihadapi dengan reaksi yang benar. Masalah yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa dihapus. Sudah terjadi, it's done. Tetapi bagaimana saudara menanggapinya, bereaksi terhadap kekelaman, terhadap masa lalu yang sudah hancur dan rusak, itu sangat menentukan.
Kita lihat dari kehidupan Yakub. Bagaimana sudah waktu dia melarikan diri, mau dikejar oleh kakaknya, mau dibunuh. Dia lari sampai enggak bawa baju ganti, enggak bawa uang, enggak bawa apa-apa saudara. Sampai dia tertidur di sebuah tempat. Sudah di dalam tidurnya itulah Tuhan menyapa dia lewat mimpi. So itulah Tuhan kita ya. Kita udah salah, kita udah tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin saudara. Tuhanlah yang berbicara kepada Yakub di tengah keputusasaan kehancuran Yakub. Dia mungkin berkata, percuma aku sudah terima berkat kesulungan, sekarang aku gak punya rumah, gak punya siapa-siapa, aku berpisah dengan mamaku, gak ada siapa-siapa. Disitulah di tengah kesendirian, Tuhan mendatangi dan menyapa Yakub. Tuhan mengingatkan kepadanya janji yang luar biasa. Kalau sudah lihat itu dalam Kejadian pasal 28. Janji penyertaan Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Sudah sekalian, dan disitulah Yakub bernasar, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, aku akan memberikanku kepada roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Berarti dia nggak punya apa-apa loh saudara. Kalau Tuhan melindungi, menyertai aku, saudara kalau baca terus ya Kejadian 28 ayat 21-nya, aku akan mengembalikan, aku akan berikan dari semua yang aku hasilkan itu, persepuluhan kepadamu. Ini sudah perjumpaan Yakub secara pribadi. Dan dari situ dia bangun, dia terus lari. Tentu pasti di dalam penyertaan Tuhan. Sampailah di daerah rumah paman Laban, disitulah dia bertemu dengan Rahel. Tetapi saudara, proses hidup harus dijalani dengan tabah. Saudara, apa saja dosa yang kita lakukan, tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan bilang so sorry. Dosamu terlalu, sudah keterlaluan, saya nggak bisa mengampuni. Nggak ada saudara. Orang tua bisa ngomong begitu, nak mulai hari ini terpaksa papa nggak akui lagi kamu anak. Dosamu terlalu besar, bisa, orang tua bisa. Tapi Tuhan tidak. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Amin sudah. Dosanya diampuni. Tapi resiko dosanya harus dijalani. Saudara punya utang. Minta ampun sama Tuhan. Diampuni enggak? Diampuni. Tapi apakah saudara waktu minta ampun sama Tuhan, utangnya langsung lunas? No. Resiko dosanya, utangnya tetap harus bayar. Inilah saudara yang dialami Yakub, dia diampuni. Tapi dia harus menuai apa yang ditaburnya. Yaitu ketemu paman Laban. Coba saudara baca di Kejadian 31. Kejadian pasal 31 ayat 41. Dia bicara apa saudara? Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Ngomong sama pamannya nih waktu sudah nikah, waktu udah kerja sama pamannya ya, mertuanya juga. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Gimana saudara kalau hidupmu 20 tahun, 14 tahun tidak digaji, kerja bakti hanya demi supaya bisa dapat istri. Sebetulnya kerja dia 7 tahun demi dapat Rahel. Tapi ketemu paman Laban yang likiat. Makanya saudara itu jangan sombong kalau bisa menipu orang. Bodoh dia, bisa tak bohongi. Jangan lupa saudara, nanti ketemu orang yang lebih hebat dari saudara dalam hal menipu. Ini lihat Yakub, ketemu. Dia ditipu sama pamannya, mertuanya. Sehingga saudara pagi pernikahannya dia baru tahu, waduh, bahwa yang tidur semalam bukan Rahel. Ternyata cicinya Lea yang matanya tidak bersinar. Ada penafsir berkata, matanya Lea itu rada juling. Jadi dia protes, lu saya udah kerja 7 tahun kok dikasih. Ya tapi kamu udah tidur toh.
Kerja lagi 7 tahun lagi. Nanti tak kasih Rahel. Ya terpaksa. Ya, walaupun setelah itu beberapa minggu dikasih, tapi tetap MOU ditanda tangan nih, kerja 7 tahun lagi. Kerja bakti. Dan 6 tahun saudara sisanya itu upah kerjanya diganti terus 10 kali diganti. Sampai Yakub itu sudah menikah 20 tahun enggak punya apa-apa. Nah ini saudara ya. Saudara kalau dalam hidup ini kita menabur yang buruk, tipu menipu, kita akan kena batunya. Tapi saudara lihat bagaimana Yakub memilih dia jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia menyerah, dia lewati proses itu, dia gak berontak. Sehingga pada satu kali Tuhan memberkati dengan caranya yang luar biasa. Kita semua tahu ceritanya. Bagaimana Yakub diberi mimpi. Kambing domba yang mau berkelamin itu sudah ya dikasih dahan yang ada coreng-corengnya. Sehingga walaupun kambing dombanya ini warnanya polos sama polos, putih dan putih, lahirnya bisa coreng-coreng. Di sini ada yang ahli peternakan, ada yang ahli biologi. Nggak ada hukum biologi bisa menjelaskan. Gen putih sama putih lahirnya blonteng-blonteng. Tapi kalau Tuhan yang bicara, dia yang punya alam semesta kok. Amin sudah. Itu cara Tuhan. Itu sebabnya ada orang bilang impossible is nothing katanya. Ya ini. Secara biologi, secara keilmuan, secara ilmu genetika nggak mungkin. Tapi ini dialami Yakub. Dia menjadi orang yang sangat kaya dan diberkati. Wow. Saudara bangkit dari kekelaman. Amin. Saudara pernah salah. Jangan bilang ini udah terlanjur aku salah. Jangan, cepat balik kepada Tuhan. Walaupun ada proses, harga yang harus dibayar. Tapi ada saat Tuhan pasti bangkitkan saudara. Sekarang kita lihat Daud. Bagaimana sudah ketika dia ditolak, tidak dicintai oleh orang tuanya. Dia memilih mendekat kepada Tuhan. Tuhan menyambut aku. Ketika dia tidak dihargai oleh saudara-saudaranya, dia tidak balas dengan kejahatan. Enggak marah, dia enggak pamer. Kamu enggak tahu tah? Aku lu yang dipilih jadi raja, bukan kamu tahu. Enggak. Saudara kalau dipilih oleh Tuhan jangan sombong. Amin. Keep humble. Sudah inilah yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Ketika sudah dia ditegur bahwa dia sudah berzina dengan Batseba, dia tidak menyangkali, mengingkari, menutup-nutupi, atau orang yang menegurnya dibunuh pisan. Karena dia raja, dia punya hak. Tapi dia mengakui dosanya. Ada banyak orang bisa berbuat dosa seperti Daud. Tapi hanya sedikit yang bisa berespon mengakui dosa seperti Daud. Tidak heran. Tuhan berkata, "Apa aku berkenan kepada Daud." Dan Tuhan mengangkat dia. Saudara-saudara sekalian menjadi seorang raja yang sampai hari ini namanya tetap disebut. Bahkan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Bangkit dari kekelaman. Amin. Jangan pernah salahkan orang tua. Jangan pernah salahkan guru yang pernah membuli teman. Jangan. Saudara harus percaya bahwa semua itu diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Jika kita mengasihi Tuhan. Sekarang kita lihat yang terakhir. Bangkit dari rintangan hidup. Saya akan mengambil contoh saudara seorang yang bernama Ishak. Papanya Yakub. Luar biasa. Ishak ini orangnya sabar. Ngalahan. Ya. Pada saat satu kali saudara terjadi kelaparan, Ishak akan pergi di tengah kelaparan. Dia akan pergi ke Mesir. Dia udah punya istri. Dia juga ada anak, dia mau pergi. Supaya keluarganya terhindar dari kelaparan. Tapi malam hari saya yakin sebagai orang yang percaya Tuhan pasti berdoa ya. Disitulah Tuhan berbicara di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kedua.
Jangan pergi. Jangan tinggalkan Gerar. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak di dalam ayat 6 dikatakan taat. Dia tinggal di Gerar. Saudara, orang yang taat di satu sisi belum tentu taat semuanya loh. Karena kalau saudara baca di ayat selanjutnya, di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat selanjutnya di ayat 7, dia bohong di situ. Ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab dia takut mengatakan istri karena pikirnya jangan-jangan nanti aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Eman ya, tapi ini menandakan apakah ada orang yang sempurna? Enggak ada. Ishak sudah taat, tapi dalam soal keluarga dia takut juga. Dalam hal keuangan, kelaparan dia nggak takut. Tinggal di Gerar, enggak apa-apa. Tapi istri diambil orang, aduh takut juga. Bohong dia, saudara. Dan saudara, setelah beberapa lama, berarti nggak kejadian tuh. Si Ribka itu diambil oleh Raja Mesir, nggak kejadian. Raja Mesir orangnya, lihat, loh kok Ishak lagi bercumbu-cumbuan sama istrinya sendiri. Berarti ini apa? Ceritanya beda dengan Abraham. Kalau yang Abraham benar-benar udah diambil Sarah. Tapi ini belum. Kenapa? Orangnya Raja Mesir melihat Ishak sedang bercumbu-cumbu sama istrinya. Masa bercumbu sama saudaranya. Jadi dilaporkan. Wah, rajanya bilang, kamu bohong ya. Wah, ya. Untung belum tak ambil, nanti aku dikutuk. Waduh, disitulah Ishak menyesal dan dia mengakui kesalahannya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kalau saudara membaca terus bagaimana Ishak melakukan bagiannya, bahwa dia harus tinggal di Gerar. Tuhan berjanji akan memberkati dia. Apa yang dilakukan Ishak? Apakah dia duduk-duduk aja? Apakah dia pasif? Ya, ada orang udah janji diberkati Tuhan. Tapi dia nothing. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan usahanya diberkati. Tapi dia percaya bahwa Tuhan sudah janji, ya udah gak usah ngapa-ngapain. Gak kerja, gak cari kerja. Baru di PHK nih, gak cari kerja. Ya, lalu datang, saya kok gak diberkati? Loh, kamu udah cari kerja belum? Udah buat surat lamaran belum? Belum. Nah, ini namanya saudara ngerjai Tuhan. Bu, saya udah didoakan, katanya saya pasti dapat pasangan hidup. Sekarang udah 3 tahun kok gak dapat-dapat. Oke, apa yang kamu lakukan? Ya pulang kerja, ya masuk ke rumah. Hah? Terus gak ada hidup sosial, kan? Gak ada. Ya sampai kapan ini? Coba saudara lihat apa yang dilakukan Ishak. Dia dijanjikan Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi sudah di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kalau saudara membaca di ayat 12, Ishak melakukan bagiannya. Dia menabur di tanah itu. Di tengah segala kekeringan, semua orang gak mau tabur benih, semua simpan semua. Ishak menabur. Dan dalam tahun itu dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Mari bangkit saudara di tengah rintangan. Sambil kita mengoreksi diri apakah kita sudah melakukan bagian kita. Sampai Ishak sukses kalau saudara baca. Dia diberkati menjadi kaya, sangat kaya. Apakah setelah kaya dan sangat kaya tidak ada masalah? Oh, muncul masalah baru. Amin. Saudara pikir hanya orang yang gak punya duit lagi di bawah punya masalah. Oh, orang di atas anginnya tambah kenceng. Betul gak saudara? Iya. Coba kita lihat di tengah kesuksesan. Ishak tidak disukai orang. Jadi saudara kalau udah sukses, apakah itu dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, termasuk dalam pelayanan. Kok ada orang yang tambah tidak suka? Itu wajar. Amin. Kalau saudara mau tidak punya musuh, jangan pernah sukses. Udah itu kuncinya.
Bu, saya nggak mau ada yang ngerasani saya, nggak ada yang iri. Oh bisa, apa rahasianya? Jangan pernah sukses. Gitu aja hidupnya. Ya, punya mobil 25 tahun, cok ganti-ganti. Itu aja ya, punya baju 5 tahun, cok ganti-ganti. Terus pasti nggak ada yang iri hati. Itu udah rahasianya. Jangan pernah sukses. Tapi begitu saudara sukses, sama ini kayak Ishak. Tidak disukai orang, Kejadian 26 ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, banyak anak buah. Sehingga orang Filistin apa saudara? Cemburu. Ya, termasuk ibu-ibu kalau langsing banyak yang gak seneng. Dia langsing, dia kayaknya minum obat ini. Dia kelihatan tambah muda. Kamu tahu pakai benang lah apalah. Sirik saudara. Udahlah kalau lihat orang sukses itu kita ikut bersuka cita. Amin. Jangan cemburu. Jangan iri hati. Ishak alami itu, bahkan dia diperlakukan tidak adil. Dia diusir saudara. Keluar dari Gerar. Tinggalkan rumahnya, dia udah sukses tinggalin. Kalau sudah baca di Kejadian 26 ayat 16 sampai dia berkemah. Sampai di sini pahit. Berapa banyak orang sudah kalau diperlakukan tidak adil, pahit. Makanya muncul film Joker. Ya. Saya sampai lihat trailernya, enggak nonton sih. Ya. Mungkin kalau yang udah dewasa nonton supaya kalau anak remaja janganlah ya, apalagi penuh kepahitan. Itu hidup pahit. Kecil miskin, pahit, ya, dibully, jadi komedian saudara enggak ada yang ketawa, coba. Jadi dia hidup dalam delusinya. Sampai akhirnya dia, udah tak bunuh ya orang. Sampai psikiaternya tanya, kamu alami tragedi apa? Enggak ada tragedi, hidup ini komedi. Nah ini enggak gendeng tahu saudara. Begitu banyak kesedihannya sampai dia bilang, aku enggak tragedi, aku ini alami komedi. Wis kebalik semuanya. Makanya sudah kalau diperlakukan tidak adil, buang kepahitan itu. Buang kepahitan itu. Amin. Kalau orang tidak buang kepahitan, dia nggak mau kerja lagi, depresi. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak, dia tetap rajin bekerja. Sumur-sumurnya zamannya papanya Abraham yang udah ketutup nggak ada airnya, dia gali lagi. Diketawain orang, aduh uang sumur udah nggak ada airnya kok dibuka. Nggak apa-apa, aku buka, aku gali. Nggak ada kerjaan kan, dia udah dibuang kan. Luar biasa saudara. Ternyata Tuhan memberkati, sumurnya keluar air, orang Filistin datang rebut lagi sumurnya. Inilah hidup saudara. Saudara sekali lagi kalau nggak mau punya musuh, jangan pernah sukses, udah itu aja. Tapi begitu saudara sukses, udah jatuh, sukses lagi, ada lagi yang gak senang. Saudara lihat apa yang dialami oleh Ishak, berjiwa besar. Ya, sumur yang pertama esek artinya bertengkar, direbut, ya, saudara. Dia gali lagi sumur yang kedua Sitna, datang direbut lagi, namanya perjuangan, strive. Dia tinggalin lagi, dia gali lagi sumur yang ketiga, namanya Rehobot. Sebab udah gak direbut lagi, capek juga kan. Namanya artinya broad places. Saya mau selesai ini. Apa rahasia Ishak bangkit saudara dari rintangan hidup? Karena dia mau jatuh ke tangan Tuhan. Amin. Dia mau minta disertai Tuhan. Saudara baca itu, Ishak menabur karena dia diberkati Tuhan. Jadi jangan pikir saudara sukses karena saudara rajin. Habis aku pinter sih, IQ-ku 125, 130, makanya aku hebat. Belum tahu dia. Sudah harus berkata, kalau saya berhasil, itu karena Tuhan berkati saya. Amin. Kerja keras, kalau Tuhan tidak turunkan berkat, nyandet saudara. Berkat itu cuma lalu lalang, lewat, bolak-balik di depan saudara, nggak pernah berhenti. Tapi kalau Tuhan memberkati, sumur yang sudah tidak ada airnya, waktu digali sama saudara, keluar sumurnya, airnya. Zaman dulu air itu kayak harta karun. Betul nggak saudara?
Air zaman dulu itu sama seperti sumber kehidupan. Saudara kalau dapat satu ide, itu air tuh keluar. Kenapa muncul orang-orang seperti Google, orang yang bisa ciptakan Instagram, Microsoft, itu orang-orang biasa. Coba kita lihat satu cerita ini ya. Saudara di sini siapa yang punya sepeda motor Honda, tolong angkat tangan. Oh nggak ada yang punya? Nggak ada yang punya? Oh malu ya? Ya udahlah, siapa yang punya motor atau mobil mereknya Honda, sekarang nggak punya, dulu pernah punya, angkat tangan. Wah, saudara tahu cerita di balik ini? Coba ya, saya mau tutup paket cerita ini, luar biasa. Orang itu coba munculkan fotonya. Ini saudara, culunnya namanya Soichiro Honda. Miskin banget, hidup di desa kecil, miskin, goblok lagi sekolahnya. Gimana gak bodoh, umur 15 tahun udah dikeluarin dari sekolah. Dia cuma punya interestnya satu, mesin. Jadi papanya itu sudah miskin sekali, tukang reparasi mesin-mesin pertanian. Umur dia masih kecil, saudara, umur 8 tahun dia sudah ngotel sepeda, jarak 14 km hanya untuk bisa lihat pesawat terbang. Umur 15 tahun sudah karena udah dikeluarkan dari sekolah, bodoh banget. Di sekolah tidur terus ya, dikeluarin. Akhirnya dia kerja di bengkel mesin di Sokai Company. Wah ternyata senang sekali ulet. So ini jadi pelajaran kalau anak saudara ini nggak pinter di sekolah, belum tentu nggak berhasil loh. Betul nggak? Mungkin dia punya interest yang lain, nggak apa-apa. Nggak semua orang sukses itu harus keluar dari bangku sekolah. Sebaliknya, semua orang yang sukses, Bill Gates, Mark Zuckerberg itu nggak pada lulus semua. Tapi saya tidak sedang menganjurkan kalau gitu nggak usah sekolah jebol. Enggak, saya juga lulus sudah ya sampai terakhir. Tapi artinya apa? Belum tentu kesuksesan itu harus dari kelulusan. Usia 21 tahun Soichiro ini diserai buka cabang. Wah karena dia rajin bengkelnya maju pesat. Tapi dia enggak puas. Dia memutuskan ingin menjadi wirausaha sendiri. Sampai pada suatu hari saudara dia memproduksi hasil ciptaannya namanya ring piston. Bapak-bapak tahu ya? Ini dia nih. Ini ring piston itu dia bawa ke Toyota. Toyota menghina. Apa ini jelek ini, nggak mungkin laku. Ya udah, akhirnya dia itu sendiri produksi. Tapi tahun 1947, saudara waktu dia sudah sukses, perang Jepang terjadi, hancur semua. Saudara rumahnya hancur, mobilnya hancur, usahanya hancur, hancur semuanya. Sampai satu-satunya kekayaan dia cuma sepeda ontel itu. Tapi apa yang terjadi? Saudara, orang yang sukses adalah orang yang bangkit di tengah rintangan. Amin. Apa yang dialami oleh Soichiro ini luar biasa. Harta satu-satunya itu sepeda. Lalu sudah dia bikin mesin, ditempelin di sepedanya. Jadi dia nggak usah ngontel lagi, sepedanya dikasih mesin sehingga jadilah apa saudara? Itulah cikal bakal sepeda motor. Waktu tetangganya lihat, loh kok kamu enak ya? Bisa pergi jauh pakai sepeda tapi udah ada mesinnya. Mereka mulai pesen. 1, 2, 10, 1000. Akhirnya saudara muncullah sepeda motor apa? Honda. Dari sepeda motor dia bisa bikin mobil. Coba kita lihat waktu dia, udah rambutnya banyak mikir, udah lepas semua rambutnya ya. Ini Soichiro Honda. Ya, luar biasa. Saya pikir dia orang jenius pintar. No, dia orang ulet. Waktu dia diwawancara, kamu hebat sekali, kamu sukses. Dia berkata apa? Saya ini suksesnya hanya 1%. 99% adalah kegagalan. Tapi waktu saya gagal, diejek teman, saya dikeluarkan sama perusahaan saya ditolak oleh Toyota, saya dihina, datang perang, lalu saya habis semuanya, saya bangkit lagi. 99% hidup saya gagal. Tapi karena saya bangkit lagi, saya dapat yang 1%, saya berhasil. Never give up. Amin. Bangkit saudara. Dari segala rintangan apapun.
Jangan pernah berkata, udah nasib, aku memang sial, gak sukses, Tuhan gak sayang saya. Gak ada itu. Lewat segala masalah rintangan, Tuhan mau berkati saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.